Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar anak-anak Indonesia. Belajar hari ini kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat bersama Pak Sri Wasito SPD. Belajar bermakna dan berprestasi. Semangat belajar daring, dibimbing jelas tiap langkah, ada contoh pengerjaan dan mengertikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng agar anak-anak mendapatkan materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak dapat menyebutkan daerah beberapa identitas budaya secara tematik. Kedua, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran yang pertama. Kemarin kita mempelajari tentang keragaman Indonesia karena pengaruh geografis negara maritim dan negara kepulauan, dan anak-anak telah mempelajari kejayaan bahari masa lalu. Nah, berikutnya kita mengingatkan bagaimana para nenek moyang kita dalam dunia laut atau bahari. Kita dengarkan yuk, kita bersama-sama menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, berikutnya anak-anak, dalam bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia, ini anak perlu ketahui bahwa masyarakat Sulawesi Selatan ini terkenal dan dengan kapal pinisinya, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia sudah sejak sekitar abad 14. Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Nah, ini paragraf pertama. Kemudian yang berikutnya saya ambilkan potongan paragraf lagi, bahwa kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Nah, kemudian di kalimat kedua ini ada dimulai dengan 2 tiang layar. Nah, ini berarti kalimat penjelas dari kalimat pertama ini.
Ini juga kaitannya dengan menentukan ide pokok dari teks bacaan, dan saya yakin anak-anak telah menguasai kemampuan menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, selanjutnya anak-anak dapat menentukan ide pokok paragraf 1 sampai 11 di buku siswa halaman 160. Berikutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, anak-anak dapat memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan tanda silang pada gambar untuk menunjukkan budaya hasil pencampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Yang pertama adalah keroncong, kemudian yang kedua reok Ponorogo, yang ketiga tari kecak, dan yang keempat adalah barongsai. Anak-anak tentu bisa menentukan pilihannya. Berikutnya, anak-anak sekarang disajikan peta Indonesia. Di situ ada 34 provinsi dan keragaman budaya yang dimilikinya. Nah, anak-anak dapat mempelajarinya di berbagai buku atau mungkin pelajaran kelas sebelumnya. Kemudian anak-anak dapat bermain dengan kuis yang sudah didesain oleh Pak Guru, kuisis ya, dengan mengklik halaman ini ya, s.id/keragaman budaya. Nah, nanti akan muncul permainan yang seru. Kamu diminta memilih gambar keragaman. Cara menggunakan kuisis dari HP. Pertama, carilah Google, kemudian ketik halamannya s.id/keragaman budaya. Selanjutnya ketik pencarian. Nah, sudah tampil halaman kuisis. Nah, sekarang tinggal anak-anak mainkan kuis. Nah, ini diklik ya. Nah, sudah tampil soal yang tentang keragaman. Misalkan di situ. Nah, di mana itu? NTB. Nah, ada 34 provinsi. Nah, silakan anak-anak bermain ya. Nah, selanjutnya anak-anak belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain, karena banyak pulau di Indonesia, maka transportasi utama adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah, tentu saja dibutuhkan fasilitas untuk kedua transportasi itu. Nah, apa itu? Tentu saja bandar udara untuk pesawat terbang. Nah, di gambar ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Ya, sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, ini sebagai latihan anak-anak. Yuk kita Pak Guru beri contoh ya. Yang pertama, nama provinsinya Banten. Kemudian nama bandar udaranya Soekarno-Hatta. Kemudian contoh 2 ya. Satu lagi Pak, yang berikutnya provinsi Bali. Nama bandar udaranya adalah Ngurah Rai. Nah, anak-anak dapat meluruskan sendiri dengan mencari di berbagai sumber ya, dari buku, dari catatan atau mungkin pembelajaran sebelumnya. Nah, ini merupakan tugas yang terdapat di buku siswa halaman 166. Nah, berikutnya disajikan peta jalur pelayaran. Ini ya, yang merah inilah jalur pelayaran laut. Jadi
Jadi meskipun lautan sangat luas, tetapi pelayaran itu ada jalurnya supaya memudahkan komunikasi dan keselamatan pelayaran itu sendiri. Ini menunjukkan pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan belajar nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Apa saja ya? Baik, Pak Guru berikan contoh ya. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur. Nama pelabuhannya apa ya? Tanjung Perak ya, yang terkenal dengan lagu itu. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah. Ada apa? Ada Tanjung Emas di Semarang. Nah, berikutnya Anda dapat melengkapi provinsi-provinsi lain dengan menyebutkan nama pelabuhannya. Ini merupakan tugas di buku siswa halaman 160. Nah, perilaku pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini banyak terdapat di kegiatan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mengalaminya. Nah, sekarang identifikasi atau ingatlah apa saja kegiatan tersebut yang sesuai dengan perilaku pengambilan keputusan bersama. Nah, contohnya di sekolah, kegiatan pengambilan keputusan bersamanya contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Kemudian di rumah, misalkan ada kegiatan pemilihan menu masak atau mungkin pembagian kerja di rumah. Nah, itu merupakan kegiatan pengambilan keputusan bersama di rumah. Anak dapat mencari kegiatan yang lainnya dan menuliskannya. Berikutnya kegiatan di masyarakat. Contohnya adalah pemilihan ketua RT. Contohnya lagi adalah kegiatan waktu penentuan kerja bakti. Nah, berikutnya yang terakhir, kegiatan pengambilan keputusan bersama di tingkat bangsa dan negara. Nah, apa saja? Tentu anak-anak ingat, setiap beberapa waktu negara kita menyelenggarakan, contohnya adalah pemilihan presiden. Dan selanjutnya, anak-anak dapat melengkapi kegiatan ini di buku siswa halaman 168. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini bersama Pak Sri Wasito. Terima kasih atas semangat belajarnya dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa anak-anak sebarkan materi ini, ajak teman-teman ya untuk like dan subscribe channel ini supaya anak-anak dapat belajar dengan asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.